Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya bunda-bunda, teman-teman? Tentu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga bunda-bunda, teman-teman selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezeki, dimulakan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Dan alhamdulillah hari ini saya masih diberi kesempatan untuk share kegiatan saya, yaitu hari ini saya belanja di Mr. DIY ya, DIY. Nah, ini saya membeli sedikit perabotan dapur ya. Sebenarnya mau belikan dompet anak saya karena mau pakai simpan uangnya, tapi saya pastilah para emak-emak, para ibu-ibu pastilah melirik peralatan dapur. Nah, saya membeli peralatan dapur secukupnya saja. Nah, saya di sini akan berbagi bagaimana tip belanja hemat perlengkapan dapur, yaitu jadikanlah dapur menjadi lebih fungsional. Belanja dengan sesuai fungsinya ya teman-teman, supaya kita belanja perlengkapan dapur juga lebih hemat. Beli perlengkapan dapur modular dan multifungsi. Manfaatkan perlengkapan dapur dan multifungsi dapat menjadi pilihan menarik untuk menambahkan fungsi dapur. Perlengkapan dapur memberikan Anda fleksibel saat melakukan atau penataan area dapur dan hanya menawarkan perlengkapan dapur yang memudahkan untuk mengatur konfigurasinya ya teman-teman. Berbagai perlengkapan dapur untuk memenuhi kebutuhan Anda, mulai dari kabinet, lemari, bisa Anda format atau pemasangannya. Rak dapur dapat Anda atur sesuai dengan area dapur Anda. Pilih perlengkapan dapur yang berkualitas dan mudah dipasang ya tentunya. Perlengkapan dapur yang mudah dipasang tentunya akan lebih hemat. Belanja hemat jangan sampai mengorbankan kualitas ya. Ya, kita cari barang yang hemat, tapi jangan, artinya di sini jangan kita menurunkan kualitasnya ya, cari yang hemat dan kualitasnya juga bagus. Hemat bukan berarti saat berbelanja saja, namun juga terkadang bagaimana kita dapat tidak mengeluarkan dana atau uang secara terus-menerus dalam waktu pendek karena produk itu mudah rusak. Iya, kabinet itu cuman punya saya itu sudah berapa tahun ya, 2013 sekarang 2014, sudah 11 tahun. Itu sudah agak terkelupas juga ya teman-teman. Nah, karena untuk mempertimbangkan untuk membeli perlengkapan dapur dan peralatan masak yang berkualitas juga penting agar dapat digunakan dalam waktu yang lama atau jangka panjang. Nah, demikian Anda bisa memperoleh nilai ekonomis terbuat dari baja maupun dari plastik yang berkualitas, hingga peralatan masak yang Anda gunakan itu pasti akan awet. Contohnya menggunakan berbahan dari stainless, pasti tahan karat ya teman-teman, itu pasti akan awet. Nah, semua itu biasanya berada di toko terkenal, contohnya di IKEA. Di tempat saya tuh IKEA cuma sedikit barangnya ya teman-teman, belum bisa memilih dan yang bagus. Cuman sedikit macamnya di IKEA tempat kami ya. Nah, biasanya di IKEA itu banyak promo-promo peralatan dapur ya teman-teman, dan banyak pilihan. Nah, dengan pemasangan peralatan dapur yang tidak repot menggunakan jasa yang profesional, maka dapur Anda akan kelihatan lebih elegan, lebih cantik, dan lebih rapi lagi. Nah, kalau bisa beri peralatan yang bisa merakit sendiri ya teman-teman, itu kalau bisa. Otomatis akan memaksimalkan anggaran untuk jasa pemasangannya tadi ya teman-teman. Kalau bisa mungkin dipasang sendiri itu lebih baik karena kita lebih bisa meminimkan biaya ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih hemat belanja peralatan dapur. Nah, tak hanya menyediakan produk perlengkapan dapur, di IKEA itu bisa biasanya
Barang-barang yang promo pasti banyak ya teman-teman. Peralatan masak premium dan mewah tentu bakal menambah rasa percaya diri dan kesenangan saat mengolah bermacam bahan menjadi santapan yang lezat ya bunda-bunda teman-teman. Pasti kita akan lebih senang, lebih memasak itu lebih semangat kalau peralatan dapur kita semua premium dan tentu lebih hemat juga. Namun dengan memiliki peralatan masak semacam itu biasanya harus merogoh kocek yang dalam-dalam ya kan bunda. Apakah melulu demikian? Tidak juga ya teman-teman. Bunda-bunda ada banyak cara untuk mendapatkan peralatan masak yang premium dengan cara cerdas dan hemat tadi ya teman-teman. Contohnya memanfaatkan program-program promosi dan berhadiah bisa menjadi salah satu upaya untuk memiliki peralatan tersebut. Asal rajin mencari informasi dan menjadi bermacam syarat, siapa tahu Anda yang beruntung, bunda-bunda yang beruntung. Salah satunya dilakukan Alfamart sebagai toko komunitas yang dikenal dekat dengan masyarakat. Jaringan minimarket Alfamart berupaya memanjakan konsumennya dengan menghadirkan beberapa ragam penawaran yang menarik. Contohnya yaitu konsumen bisa mengoleksi peralatan masak premium yang menarik dan berkualitas ya bunda-bunda teman-teman. Nah contohnya dari program suatu perusahaan gitu ya teman-teman, merupakan bagian dari contohnya merupakan kejutan dari awal tahun, biasanya itu atau akhir tahun itu biasanya cuci gudang atau penawaran barang terbaru kalau awal tahun, kalau akhir tahun cuci gudang. Nah yang rutin dijalankan oleh perusahaan biasanya seperti itu ya teman-teman. Nah berusaha memenuhi kebutuhan dapur dengan menghadirkan beragam koleksi peralatan dapur yang berkualitas tentunya ya teman-teman bunda-bunda. Nah tip yang terakhir memilih aksesoris dapur yang terbaik itu yang pertama memprioritaskan fungsinya ya. Contohnya memilih perlengkapan dapur, pastikan membeli aksesoris dapur yang akan banyak digunakan. Jangan memberi aksesoris dapur tapi cuma dibuat pajangan aja ya, sayang ya teman-teman. Nah tiap orang mungkin mempunyai kebiasaan yang berbeda untuk memasak berbeda-beda ya, jadi setiap orang memiliki prioritas yang berbeda pula ya. Jadi kita harus memprioritaskan fungsi dari aksesoris yang kita beli tadi ya, jadi supaya kita lebih menghemat. Dan kalau memberi aksesoris perintilan dapur, utamakan yang awet, yang tahan lama. Ya, pastikan di pasar dengan tampilan yang sangat variatif memang menarik, tapi apakah barang-barang tersebut terbuat dari bahan yang tahan lama? Pastikan kalau membeli perlengkapan, pilih yang tahan lama dan bisa diandalkan dan bisa dipakai jangka panjang ya. Meskipun harganya agak tinggi sedikit, kalau bisa dipakai bertahun-tahun tentunya akan lebih hemat kan teman-teman, bunda-bunda. Karena pasti sangat berfungsi karena tahanlah lama. Yang berikutnya, desain ergonomis. Nah, alat memasak juga harus mempunyai desain agar mudah dipegang, membuat kita nyaman. Contohnya kita membeli pisau, membeli yang sesuai kita nyamannya ya teman-teman. Kadang kita membeli pisau bagus tapi menurut kita dipegang itu tidak nyaman. Jadi hindari membeli aksesoris dapur yang hanya tampilannya saja keren tapi ternyata kalau digunakan kurang nyaman ya teman-teman. Contohnya seperti itu. Dan jangan lupa kalau dilihat ada garansi ya bunda-bunda teman-teman, perlu diingat garansi itu penting sekali. Cari yang ada garansinya biar kita kalau ada apa-apa bisa kita garansikan ya teman-teman bunda-bunda. Pasti kita bisa menukar kembali jika ada kerusakan
pada aksesoris kita atau peralatan dapur kita yang jika memang ada perjanjian garansinya ya bunda-bunda teman-teman, itu sangat bermanfaat sekali. Kan lumayan teman-teman kalau ada garansinya, pasti kita akan menghemat uang kita. Nah, makanya kalau beli barang yang harus ada garansinya, dan pilihlah barang-barang yang berkualitas, harganya agak naik sedikit tapi barangnya lumayan bagus dan tahan lama jangka panjang. Contohnya kita membeli perangkat dapur yang stainless kan pasti awet ya teman-teman. Nah itu pasti dipakai jangka panjang. Contohnya lagi, kita membeli pisau satu set dilengkapi dengan tempat pisau yang terbuat dari bahan yang berkualitas juga, sehingga kita bisa mudah diletakkan di dapur, bisa untuk mengupas atau memotong berbagai bahan makanan. Jadi proses masak jauh lebih mudah ya teman-teman. Nah, video sudah berakhir, saya mohon undur diri, saya mohon maaf apabila kata-kata saya kurang pas, kurang baik, saya mohon maaf. Dan semoga video saya ini bermanfaat dan suka dengan video saya, dan semoga bisa memotivasi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.